Salam pendengar. Saya akan membacakan sebuah cerita untuk Anda. Karena tidak semua orang suka membaca. Jadi cerita kali ini berjudul Era. Karangan dari Erik Putra yang terbit di Storyal.co. Selamat mendengarkan. Bab 2. Berjudul Katana. Malam pun menjelang, Tama duduk menyendiri terpisah dari kerumunan. Ternyata Alf bertemu dengan Tama di tengah hutan adalah suatu kebetulan. Alf waktu itu bermaksud untuk berburu dan melihat Tama yang tertidur di bawah pohon. Sekarang Alf bersama beberapa rekannya sedang pergi mencari ikan di sungai dekat sini. Sebelum pergi Alf sempat memberikan salah satu sepatu yang dia miliki untuk Tama pakai. Saat Alf pergi berburu, Tama menjadi objek pengawasan oleh orang-orang yang ada di rombongan itu. Mata para prajurit juga selalu mengawasi Tama. Itu wajar karena bukan hanya Tama yang pernah tersesat di dunia ini. Alf menceritakan sejak dulu selalu muncul manusia tersesat seperti Tama secara tiba-tiba. Sangat jarang kemunculannya. Dan perang kali ini menurut cerita dari Alf dipimpin oleh manusia tersesat seperti Tama. Dia tidak pernah kalah dalam perang. Sehingga diberi julukan Dewa Perang. Dan mungkin orang-orang ini merasa takut kepada Tama karena dia salah satu orang tersesat di dunia ini dan mereka berprasangka kalau dia tidak jauh berbeda dengan si Dewa Perang. Selain itu, Tama masih susah berbicara menggunakan bahasa Inggris. Alf pun kembali dari sungai bersama rekan-rekannya. Dia membawa banyak ikan yang tampaknya sudah dibersihkan. Terlihat orang-orang yang berkumpul bersorak riang. Sepertinya mereka akan membakar ikan yang ditangkap Alf. Tama merasa lapar tapi enggan untuk meminta makanan dari mereka. Tetapi perut Tama sudah meronta-ronta untuk diberi makan. Untungnya Alf mendekati Tama dan menyuruhnya makan lalu mandi setelahnya. Alf memberikan longsword untuk Tama. Alf berkata kalau di dunia ini laki-laki dewasa harus mempunyai senjata untuk bertahan hidup. Tama pun mencoba pedang itu tetapi dia mengembalikan kembali senjatanya. Tama berkata kalau itu terlalu berat untuknya jadi dia tidak bisa menggunakannya. Alf pun menukarnya dengan belati yang ada di pinggangnya. Tiba-tiba salah seorang dari rombongan itu ikut berbincang dengan mereka. Dia mendengar kalau Alf bermaksud memberikan senjata untuk bertahan hidup, tetapi kurang sesuai untuk Tama. Orang itu ternyata seorang pedagang. Dia memberitahu Tama dan Alf ada senjata yang tidak terpakai dan tidak laku dijual. Pedang itu tipis dan terlihat rapuh, ditambah juga tidak tahu cara memasangkan batu elemen pada pedang itu. Tama pun bertanya apa itu batu elemen. Alf mencabut pedang longsword yang tadi hendak diberikan ke Tama dari sarungnya. Terlihat pedangnya secara perlahan seperti membeku dan muncul es yang menyelimuti pedang itu secara perlahan. Alf menunjuk ke arah badan pedang itu. Terdapat batu berbentuk persegi panjang yang tipis berwarna biru seperti penggaris plastik yang menempel pada pedang. Alf menjelaskan kalau itu adalah batu elemen. Setiap warna menunjukkan elemennya. Seperti merah adalah api, biru itu air, putih itu angin, hijau itu kegelapan. Dan perubahannya adalah air menjadi es seperti menyelimuti pedang. Api ya tetap api, efeknya seperti memanaskan mata pedang. Putih berarti angin menimbulkan petir bila tersentuh. Mungkin maksudnya listrik di dunia Tama sebelumnya. Sedangkan hijau itu untuk memberikan efek racun yang bila terkena terlalu sering ke makhluk hidup secara perlahan-lahan menjadi lumpuh. Batu ini didapat dari menambang, dan ada masa pakainya. Kalau elemennya habis maka akan menjadi bening, dan bisa diganti dengan batu elemen lainnya. Jadi bersifat sekali pakai, masih banyak jenis elemen yang lain. Begitulah penjelasan Alf ke Tama.
Pedagang itu pun pergi ke arah keretanya. Alf pun bertanya pada Tama, apa yang ingin dilakukan Tama setelah ini. Tama pun menjawab kalau dia ingin mencari cara pulang untuk kembali ke dunianya. Alf pun bercerita ada beberapa manusia tersesat yang tiba-tiba menghilang. Ada kabar bahwa mereka kembali ke dunianya. Alf kemudian bertanya apa Tama pernah berperang. Tama pun menjawab di dunia sebelumnya tidak berperang. Ada peperangan tapi tidak di tempatnya, jadi jawaban Tama dia tidak bisa berperang. Tiba-tiba pedagang itu kembali dengan sebuah pedang. Alf berkata, "Oh, itu pedang Honjo." Tama pun terkejut, dia tidak berpikir ada katana di dunia ini. Pedang itu pun diberikan ke Tama. Tama memeriksa dengan teliti, apakah ini benar-benar sebuah katana. Tama mencabut pedang itu dari sarungnya, dan itu benar-benar katana. Tapi ada sedikit perbedaan, di badan pedang itu seperti ada celah berbentuk setengah lingkaran di kedua sisinya. Gagang pedang itu juga bukan rajutan menyilang seperti katana pada umumnya, tetapi dari kulit binatang dan ada guratan seperti bisa diputar gagangnya. Pedagang itu juga memberikan sebuah kotak persegi panjang. Ketika dibuka terdapat 4 mata pedang dan terdapat 6 batu elemen. Masih banyak slot kosong di tempat itu. Sepertinya masih bisa menampung lebih banyak mata pedang dan batu elemen. Tama pun bertanya kepada Alf, kenapa ada mata pedang lain di kotak ini? Alf memberitahu kalau mata pedang katana ini bukan dari baja, tetapi dari besi ingot, sebuah besi yang titik didihnya melebihi baja, tetapi mudah dibentuk, tidak seperti baja yang susah dibentuk. Kelemahannya mata pedangnya mudah terkikis, maka dari itu dibutuhkan mata pedang yang lain. Tama bertanya pada Alf, bagaimana mengganti mata pedangnya? Sang pedagang pun berkata tidak ada orang yang tahu bagaimana melepasnya. Begitu juga dengan batu elemen. Oleh karena itu pedang itu tidak laku dan pedagang itu ingin memberikannya untuk Tama secara gratis, karena dianggap tidak ada yang bisa menggunakan. Alf kemudian meminjam pedang itu. Dia mencari mekanisme penguncinya, tapi tidak menemukan. Katana itu akhirnya dikembalikan ke Tama. Alf juga memberikan pisaunya untuk Tama, agar bisa menjadi senjata cadangan karena menurut Alf katana itu sekali pakai. Tama berterima kasih pada mereka. Kemudian mereka pun dipanggil oleh yang lain untuk makan. Selesai makan, Tama pergi ke arah sungai dengan membawa katana dan kotak penyimpanan, sambil mencoba memutar gagang katana yang Tama curigai guratan di gagang pedang ini adalah mekanisme untuk melepas mata pedang dan mengisi batu elemen. Ternyata dugaannya benar, tiba-tiba mata pedang terjatuh. Tama pun mencoba memasang mata pedang, dan setelah terpasang secara otomatis ujung gagang terputar kembali. Sekarang Tama mencoba memasang batu elemen. Dia mengambil batu yang ada di dalam kotak itu. Dia memilih elemen api. Tama sempat ragu waktu ingin mengambil. Dia takut tangannya melepuh. Jadi dia mencoba menempelkan jarinya pada batu elemen, tapi tidak merasakan panas. Dan ketika dia mengambil batu itu, dia merasa ada kemiripan dengan batu akik. Dan juga bentuk batu itu agak berbeda dari longsword. Di pedang itu bentuknya seperti garisan plastik, tetapi di katana ini seperti simbol yin dan yang. Akhirnya Tama mencoba memasukkan batu elemen itu. Dia menggunakan elemen api dan angin. Kali ini sistem penguncinya tidak mengunci sendiri. Tama pun memutar sistem penguncinya. Ketika selesai terkunci, tiba-tiba mata pedang perlahan memerah seperti besi yang memanas. Sepertinya batu ini akan bereaksi ketika masuk ke dalam pedang. Tiba-tiba katana itu mengeluarkan api. Tama terkejut dan melempar katana itu menjauh.
Katana itu terjatuh dan masuk ke dalam genangan air seperti kolam di tepi sungai dengan posisi gagang di atas. Terlihat badan pedang yang masuk ke dalam kolam seperti mendidih, dan juga ikan-ikan kecil yang tiba-tiba mengambang. Tama mendekati kolam itu, terlihat kolam itu perlahan mendidih, dan ikan yang mati pasti terkena listrik dari pedang. Tiba-tiba Tama mempunyai ide, dia membiarkan kolam itu mendidih. Setelah mendidih akan digunakan untuk mandi. Setelah menunggu untuk mendidih, Tama mengambil katananya dan ikan yang mati. Kemudian langsung dia sarungkan katana miliknya. Dia penasaran apakah sarung ini akan terbakar. Tama memegang badan sarung itu dan dia tidak merasakan hawa panas. Berarti selama tidak tercabut dari sarungnya, elemennya tidak aktif. Tama pun melepas bajunya dan dia pun masuk ke dalam kolam air hangat itu untuk mandi. Sekian kisah dari Era di bab 2. Semoga pendengar menikmati ceritanya. Mohon subscribe dan like kalau Anda suka. Bila tidak suka, bisa menekan dislike. Jangan lupa untuk komen. Kita bertemu lagi di bab ketiga. Sayonara.